guys, Assalamualaikum. Saya Wildiana Syuhda, saya Atina Husna, dan saya Murafi Ayun. Kita ada tugas nih dari Bu dosen. Tugas apa tuh? Bikin video sama wawancara. Yuk simak hasil video kita. Yuk. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kenalin, saya dengan Wildiana Syuhda dari Prodi Manajemen dan Umroh Wali Songo. Saya akan mewawancarai sedikit tentang hak dari mapel PPKN. Sebelumnya, perkenalkan siapa? Nama saya Naina Karisma, biasa dipanggil Naina. Sekarang kalau boleh tahu Mbak sukanya apa ya? Kalau misalnya jadi karyawan toko. Ya, jadi sekarang saya sedang berada di daerah Beringin dengan Mbak Naila. Untuk pertanyaan pertama, menurut Mbak apa sih pengertian dari hak? Kalau Hak sebagai hak warga negara di Indonesia gitu. Pengertiannya menurut Mbak Naila apa? saya hak itu ya sesuatu yang apa ya, yang wajib kita dapatkan gitu dari negara. Harus ya kita Iya. dapatkan. Kemudian kita kan statusnya sebagai warga negara Indonesia. Bisa nggak sih tahu kalian hak apa yang harus kita dapatkan sebagai warga negara? Contohnya apa? Satu aja Mbak. Mungkin sih yang kebanyakan itu pendidikan ya, pendidikan kayak hak mendapatkan pendidikan yang layak. Soalnya banyak ya Mbak di sisi Indonesia yang belum mendapatkan pendidikan yang baik. Oke, dari Mbak sendiri sudah mendapatkan hak pendidikan yang layak belum sih menurut Mbak? Kalau dari yang pernah saya jalani ya udah dari SD sama yang kuliah di Unai. Baik, mungkin cukup sekian wawancara dari Naila. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Permisi Kak, perkenalkan nama saya Murafi Ayun dari Wali Songo. Bikin wawancara ya Kak. Di sini Kakak kesibukannya apa? Sebagai pegawai toko. Namanya siapa Kak? Namanya Selvi. Menurut Kakak apa sih kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia? Menghormati hak asasi manusia. Mengapa kita harus menghormati hak asasi tersebut Pak? Karena kita sebagai warga negara Indonesia harus menghormati satu sama lain antara manusia satu dan manusia lain. Baik Kak, itu sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Pak, saya Atina Husna dari Wali Songo Semarang, jurusan Manajemen dan Umroh. Izin mewawancarai Bapak sebentar. Iya, Dengan Bapak siapa? dengan Bapak Arga Aziz Wijaya. Kesibukan Bapak selama ini? Kesibukannya ya kerja ini, Pak. Saya mau izin bertanya mengenai bela negara. Oh iya, Pak. Menurut Bapak bela negara itu penting tidak sih? Ya penting dong, Pak. Kenapa kok bela negara itu penting? Lah kalau nggak dibela terus ya membela siapa gitu. Lalu apa sih sikap atau perilaku bela negara yang sudah Bapak terapkan dalam kehidupan sehari-hari ini? Oh ya itu tuh Pak, apa kayak patut taat lalu lintas kan itu salah satu contoh kecil membela negara kan. Lalu lintas kan yang ngatur dari Potlantas kan juga itulah sama juga jiwa nasionalismenya juga ada. Kalau dalam aspek olahraga ya Pak, ya baru-baru ini kan ya kayak Indonesia manja di depan sampai kalah menang ya juga tetap menang. Lalu apa sih harapan Bapak untuk Indonesia ini? Indonesia maju, terus berkembang, terus dan baik-baik lah. Terima kasih Pak atas waktunya. Iya. Sekian wawancara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiliana Syuda. Di sini saya akan sedikit menambahkan penjelasan mengenai materi yang saya tadi wawancarakan terhadap Mbak Naila. Materi yang saya wawancarakan sendiri yaitu mengenai hak. Beberapa pertanyaan saya ajukan ke Mbak Naila, mulai dari pengertian dari hak, kemudian contoh hak apa sih yang warga negara Indonesia dapatkan dari negara, kemudian apakah dari Mbak Naila itu sudah mendapatkan hak yang sesuai dengan yang diberikan oleh negara. Yang pertama yaitu pengertian hak. Pengertian hak secara umum yaitu sebuah kuasa untuk seseorang mendapatkan sesuatu yang harus ia dapatkan. Sedangkan menurut Mbak Naila sendiri, hak warga negara Indonesia yaitu segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap warga negara di suatu negara. Kemudian saya tanyakan mengenai contoh hak apa saja sih yang ada di Indonesia ini. Sebenarnya banyak sekali contoh hak yang harus didapatkan oleh setiap individu di negara Indonesia ini. Misalnya dari hak pendidikan, hak kesehatan, hak kesejahteraan. Sedangkan Mbak Naila ini menjawab mengenai hak pendidikan. Lalu saya bertanya, seperti apa sih hak pendidikan yang harus didapatkan oleh setiap warga negara? Menurut Mbak Naila sendiri, hak pendidikan itu mulai dari pendidikan yang layak, semua fasilitasnya terjamin tanpa terkecuali. Jadi kesimpulannya, setiap warga negara Indonesia itu harus mendapatkan hak yang harus ia dapatkan. Ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atina Husna. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan mengenai hasil wawancara saya kepada Bapak Arga mengenai bela negara. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih bela negara itu. Bela negara adalah sikap atau perilaku warga negara terhadap yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya mengajukan 3 pertanyaan kepada Bapak Arga. Jadi yang pertama, mengapa sih bela negara itu penting? Menurut beliau, bela negara ini memang penting karena jika bukan kita yang sebagai warga negara yang membela negara, siapa lagi? Nah, dapat disimpulkan bahwa bela negara itu memang penting karena dapat melindungi hak serta kebebasan kita. Kita dapat menikmati hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar seperti hak beragama, hak berpendapat. Kemudian kita juga dapat terjaga keamanan ketertiban seperti terjaga dari ancaman terhadap keamanan. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran nasionalisme. Dengan adanya bela negara, maka kita akan terciptanya kerukunan di tengah keberagaman. Kemudian pertanyaan kedua yang saya ajukan yaitu apa sih implementasi dari bela negara yang sudah Bapak Arga terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Beliau menjawab yaitu yang pertama dengan menaati hukum dan aturan seperti dengan taat dalam berlalu lintas. Kemudian beliau juga memaparkan yaitu dengan cara meningkatkan nasionalisme dengan partisipasi ketika timnas sedang bertanding, mau menang maupun kalah tetap kita dukung. Kemudian juga bisa dengan melakukan bakti sosial, kegiatan sosial seperti kerja bakti, gotong royong dalam masyarakat. Kemudian pertanyaan terakhir yang saya ajukan yaitu apa sih harapan Bapak Arga untuk Indonesia? Beliau memaparkan bahwa harapannya untuk Indonesia yaitu Indonesia lebih maju, lebih berkembang dan juga hal yang baik untuk Indonesia. Nah, selain itu juga harapan untuk Indonesia sendiri yaitu terciptanya keadilan sosial bagi masyarakatnya. Karena dengan itu kita masyarakat dapat terlindungi hak-haknya tanpa diskriminasi, dapat menjalankan haknya tanpa diskriminasi. Dan yang kedua yaitu meningkatkan persatuan dan kesatuan. Di tengah keberagaman kita, persatuan dan kesatuan ini harus wajib ditingkatkan karena dengan itu harapannya Indonesia dapat lebih menghormati dan toleransi antara mereka. Nah, jadi kesimpulannya yaitu bela negara itu sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari hasil wawancara saya terhadap Mbak Silvi. Saya mengajukan pertanyaan. Yang pertama, apa kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia? Mbak Silvi menjawab, kita sebagai manusia harus menghormati hak asasi manusia. Dan saya mengajukan pertanyaan satu lagi dengan pertanyaan, mengapa kita sebagai warga negara harus menghormati hak asasi manusia? Mbak Silvi menjawab, dengan kita sebagai manusia, kita harus menghormati dan toleransi terhadap manusia dan hak-hak mereka.
Kewajiban warga negara Indonesia adalah suatu hal yang harus dimiliki oleh setiap warga negara untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara dan bermasyarakat. Kesimpulan yang saya dapat dari hasil wawancara saya yaitu kita sebagai warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia. Namun, dalam kewajiban warga negara Indonesia, kita tidak hanya berfokus dalam aspek menghormati hak asasi manusia. Ada beberapa macam kewajiban warga negara Indonesia, diantaranya membayar pajak, mengikuti sekolah dasar, menghormati manusia. Setelah itu membela negara juga penting ya teman-teman. Dan kita sebagai warga negara juga berkewajiban mempersatukan bangsa. Dalam hal tersebut kita dapat memenuhi tanggung jawab dan kewajiban warga negara. Dengan memahami dan melaksanakan kewajiban ini, kita sebagai warga negara Indonesia dapat memenuhi tanggung jawab dan tugas kita sebagai warga negara Indonesia untuk membangun masyarakat yang adil dan demokratis. Sekian video dari kita. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.